Pernahkah kamu berpikir, bagaimana sih cara sejarawan memahami masa lalu? Ternyata dalam sejarah ada dua cara berpikir yang penting banget, yaitu sinkronik dan diakronik. Nah, biar nggak bingung, yuk kita bahas bearing-bearing dengan contoh yang sederhana dan gampang dimengerti. Jadi gini, cara berpikir sinkronik itu artinya kita melihat satu peristiwa sejarah dalam satu waktu tertentu saja, tapi kita bedah secara meluas. Anggap saja kita lagi memotret keadaan di masa itu. Sedangkan cara berpikir diakronik itu berarti kita melihat perubahan dari waktu ke waktu. Ini seperti kita mengikuti perjalanan sejarah dari satu masa ke masa berikutnya. Oke, kita mulai dari contoh sinkronik. Bahkan kita membekukan waktu di tahun 1945 di Indonesia. Apa saja yang terjadi saat itu? Dari sisi politik, ini adalah masa awal kemerdekaan. Ada proklamasi pada 17 Agustus yang menandai berdirinya negara kita. Pemerintahan baru langsung dibentuk dengan Soekarno sebagai presiden dan Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Undang-Undang Dasar 1945 juga disusun dan dibentuk Komite Nasional Indonesia atau KNI sebagai wakil rakyat sementara. Tapi tantangannya besar. Belanda datang lagi, membonceng tentara sekutu karena mau menjajah lagi. Makanya, situasi politik waktu itu masih belum stabil, banyak perdebatan soal bentuk negara dan sistem pemerintahan. Sekarang kita lihat dari sisi sosial. Masyarakat kita baru saja keluar dari masa penjajahan Jepang yang berat, jadi kehidupan sosialnya masih kacau. Banyak rakyat yang menderita kelaparan, kemiskinan, dan kekurangan pendidikan. Tapi di sisi lain, semangat nasionalisme dan persatuan lagi tinggi-tingginya. Rakyat bersatu padu buat mempertahankan kemerdekaan. Banyak pemuda dan rakyat biasa bergabung dalam perjuangan bersenjata, membentuk laskar-laskar rakyat. Tapi bukan berarti nggak ada masalah. Ada juga ketegangan sosial, seperti perebutan kekuasaan di daerah-daerah dan konflik antara kelompok yang pro-Indonesia dan yang pro-Belanda. Bagaimana dengan ekonominya? Wah, kondisi ekonomi saat itu sangat buruk setelah dijajah Jepang. Infrastruktur banyak yang rusak, produksi pertanian dan industri anjlok. Mata uang juga tidak stabil. Ada 3 jenis yang beredar: uang Jepang, uang Nika, dan uang Republik Indonesia. Pemerintah baru kita berusaha keras membangun ekonomi nasional, tapi dananya sangat terbatas. Banyak daerah masih bergantung pada ekonomi tradisional, dan perdagangan ke luar negeri terganggu oleh perang dan blokade Belanda. Nah, semua gambaran tadi politik, sosial, dan ekonomi di tahun 1945, itulah contoh berpikir sinkronik. Sekarang, kita pindah ke contoh diakronik, yang melihat peristiwa secara berurutan. Kita ambil contoh pertempuran Ambarawa. Ceritanya dimulai pada 20 Oktober tahun 1945 saat tentara sekutu yang diboncengi Nika mendarat di Semarang. Lalu pada 23 November tahun 1945 pecahlah tembok-menembok antara para pejuang kita dengan pasukan sekutu. Melihat situasi ini, Kolonel Sudirman mengadakan rapat penting dengan para komandan pada 11 Desember tahun 1945 untuk menyusun strategi. Akhirnya, serangan balasan dilancarkan pada 12 Desember tahun 1945 pukul 4:30 pagi. Pertempuran sengit ini berakhir pada 15 Desember tahun 1945 dan hasilnya Indonesia berhasil merebut kembali Ambarawa, memaksa sekutu mundur ke Semarang. Nah, urutan kejadian dari tanggal ke tanggal ini adalah contoh berpikir diakronik. Jadi, sekarang sudah lebih jelas kan? Berpikir sinkronik membantu kita memahami kondisi suatu masyarakat secara mendalam dalam satu waktu tertentu. Sementara itu,
Berpikir diakronik membantu kita melihat bagaimana sebuah peristiwa berkembang dan berubah dari waktu ke waktu. Kalau kita bisa menggabungkan keduanya, pemahaman kita tentang sejarah akan jadi jauh lebih lengkap dan bermakna. Semoga penjelasan ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini biar kamu makin paham cara berpikir sejarah yang keren. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.